Hari itu kota Baghdad memulai pagi seperti biasa. Suara pedagang memanggil pelanggan, kuda-kuda menarik gerobak, dan aroma roti hangat menguar dari dapur rumah-rumah penduduk. Namun, di salah satu sudut kota, terjadi kehebohan yang tak lazim. Para tetangga berkerumun di depan rumah besar milik Menteri Basran, seorang pejabat yang terkenal akan dua hal, seleranya yang tinggi, dan tidurnya yang luar biasa nyenyak. Di antara riuhnya kerumunan, seorang pelayan lari terbirit-birit sambil berteriak, "Tuan Menteri ditemukan tidur di atap, masih di atas kasur." Benar saja, di atas atap rumah yang cukup tinggi, terlihat sosok menteri yang sedang terbangun, masih mengenakan baju tidur berbulu, rambut acak-acakan, dan duduk bingung di atas kasur merah besar dengan roda di keempat sudutnya. Bagaimana aku bisa berada di sini?" Gumamnya pelan. Dari bawah para warga mulai saling berbisik. Mungkin dia tidur sambil berjalan? Atau jangan-jangan dia disihir? Siapa yang bisa menyihir kasur? Kecuali Abu Nawas. Nama itu pun langsung menyebar secepat suara denting lonceng masjid. Dalam hitungan jam, gosip itu sudah sampai ke telinga pengawal istana. Di siang hari, Menteri Basran langsung melapor kepada Sultan Harun al-Rasyid dengan wajah yang masih lelah dan sedikit tersinggung. "Tuanku, aku rasa Abu Nawas telah menyihir kasurku." Raja meletakkan cangkir tehnya perlahan. "Kau tidur, lalu bangun di atap, dan itu berarti sihir? Siapa lagi yang bisa melakukan hal semacam itu selain Abu Nawas? Dia selalu membuat keajaiban dari hal yang tidak masuk akal." Raja menahan tawa. Atau mungkin ada yang tidur terlalu nyenyak sampai lupa gravitasi? Menteri merona. Tapi ia bersikeras. "Kasur saya punya roda betul, tapi tak mungkin ia naik sendiri ke atap, kecuali dibantu dengan trik atau mantra." "Apakah kamu yakin tidak bermimpi?" tanya Sultan lagi. "Yakin tuanku, karena saya bangun dengan leher pegal luar biasa." Akhirnya Sultan berkata, "Baiklah, jika benar Abu Nawas terlibat, mari kita panggil dia. Tapi tuanku, mohon berhati-hatilah. Ia licik. Ia bisa membuat kita percaya bahwa kita yang salah tidur." Sultan tersenyum sambil menatap langit biru Baghdad. "Dan justru itu alasan aku menyukainya." Kabar mengenai kasur yang terbang ke atap dan tuduhan sihir menyebar cepat ke seluruh kota Baghdad. Bahkan penjual kebab di ujung pasar membumbui ceritanya sendiri. "Saya dengar kasurnya terbang sambil berputar, lalu mendarat seperti karpet ajaib." Di istana, Sultan Harun al-Rasyid yang terkenal gemar teka-teki merasa terhibur. Ia pun memerintahkan pengawal, "Bawa Abu Nawas ke istana, tapi jangan bangunkan dia dengan keras. Dia bisa jadi lebih galak daripada unta lapar jika tidur siangnya terganggu." Menjelang sore, Abu Nawas tiba di halaman istana dengan wajah mengantuk dan rambut acak-acakan. Sandalnya tidak serasi, satu coklat, satu lagi tampaknya milik tetangganya. "Tuanku memanggilku di saat terbaik. Aku sedang bermimpi menemukan dirham di dalam semangka." Sultan tertawa, tetapi sang menteri yang sedang berdiri dengan ekspresi seperti kucing kesal segera menuding Abu Nawas. "Jangan berpura-pura, kau pasti menyihir kasurku." Abu Nawas memiringkan kepalanya. "Saya menyihir? Wah, kasur saja tak mau disapu oleh saya, apalagi disihir." Menteri Basran maju satu langkah. "Kau menyihirku agar aku bangun di atap dengan kasurku. Itu trik konyolmu untuk mempermalukanku." Abu Nawas menjawab tenang sambil menggaruk kepala. "Maaf, Tuan Menteri. Kalau tujuan saya ingin mempermalukan Anda, saya cukup menyebarkan cerita bahwa Anda tidur pakai boneka kuda." Para pengawal dan pelayan yang mendengar menahan tawa sekuat tenaga, beberapa bahkan menggigit lengan baju. "Ini bukan lelucon," seru menteri. "Benar, ini tragedi komedi," jawab Abu Nawas. Sultan menepuk meja ringan. "Baik, Abu, kau mendengar tuduhannya. Menteri bilang kamu membuat kasur dan tubuhnya melayang ke atap." "Pertanyaan saya cuma satu, tuanku," kata Abu Nawas.
Apakah kasurnya memakai sayap? Sultan tertarik. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas tidak pernah menolak tantangan logika. Abu, kalau bukan sihir, maka bagaimana kau menjelaskan seorang manusia tidur di lantai 2, lalu bangun di atap dengan kasur? Dengan sangat mudah, tuanku. Tapi beri saya waktu sehari saja. Untuk apa? Untuk menyelidiki, dan mungkin menemukan jalur rahasia menuju langit. Sultan tertawa terbahak. Sementara itu, Menteri Basran mendengus sambil melipat tangan. Ingat Abu, jika kau gagal membuktikan ini bukan sihirmu, maka kau akan tidur seminggu bersama unta istana. Unta istana terkenal pemarah dan tidak suka berbagi ruang. Salah satu di antaranya bahkan pernah menggigit selimut penjaga. Namun Abu Nawas seperti biasa tak sedikit pun tampak panik. Ia hanya tersenyum. Kalau begitu izinkan saya pulang. Saya harus mulai menyelidiki. Bukan kasurnya, tapi cara berpikirnya. Sultan mengangguk puas. Satu hari Abu, aku ingin penjelasan logika besok sore. Abu Nawas membungkuk lalu berbisik ke pelayan dekatnya. Tolong catatkan 1 kasur roda, 1 tali, 1 kendi, dan 1 teh mint. Ya. Setelah keluar dari istana dengan segelas teh mint di tangan dan waktu sehari untuk menyelidiki, Abu Nawas menuju rumah sang menteri lokasi utama terbangnya kasur. Ia disambut oleh para pelayan yang ragu-ragu ingin tertawa, karena mereka sendiri belum paham apakah kejadian itu mimpi, sihir, atau murni lelucon logis. Abu Nawas memulai dengan menyapu pandang ke seluruh ruangan, lalu bertanya santai. Apakah Tuan Menteri sering membuka jendela kamar pada malam hari? Tentu, jawab salah satu pelayan. Beliau suka angin malam, katanya bikin tidur lebih nyenyak. Dan apakah kamar menghadap arah angin timur? Betul. Dan kasurnya seperti yang saya dengar, punya roda? 4 roda Tuan Abu. Dari perunggu Mesir, mahal sekali katanya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia mulai menepuk-nepuk lantai, memperhatikan kemiringan ruangan. Ini lebih miring dari niat seorang penjual parfum, mencium aroma pelanggan. Pelayan menahan tawa di balik tirai. Malam itu, Abu Nawas meminta izin kepada pelayan untuk meminjam kasur sang menteri, dengan syarat sang menteri tidak diberitahu. Ia menempatkan kembali kasur ke posisi semula, membuka jendela lebar-lebar, dan meletakkan 1 kendi air di sisi kasur sebagai penyeimbang. Kemudian ia meniup pelan, lalu membiarkan angin malam bekerja. Dalam beberapa menit, kasur mulai bergerak perlahan-lahan ke arah jendela, rodanya berderit pelan. Lalu, gruk! Kasur terhenti karena Abu Nawas sudah meletakkan penyangga di ujung lantai. Tapi eksperimen berhasil. Kasur memang bisa menggelinding keluar jendela jika tidak ada penghalang. Ini bukan sihir. Ini hanya desain yang tidak ramah terhadap gravitasi. Gumamnya puas. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah penggaris kayu, secarik kain, dan roda cadangan dari kasur yang dia lepas diam-diam. Di depan Sultan, ia berdiri tenang sambil mempresentasikan temuannya. Tuanku, kasur tidak terbang. Ia meluncur karena 1. Lantai miring 12 derajat ke arah jendela. 2. Angin malam dari arah timur. 3. Roda-roda yang terlalu licin. 4. Dan terakhir, menteri yang terlalu nyenyak tidur. Sultan tertawa keras hingga janggutnya bergetar. Untuk membuktikan, Abu Nawas menggelar demonstrasi kasur di aula kecil istana. Ia menggelar ubin miring miniatur, menaruh kasur roda kecil di atasnya dan meniup lembut. Kasur mini itu meluncur tepat ke arah replika jendela dan terbang keluar. Jika kasur sekecil ini saja bisa meluncur karena logika fisika, apalagi kasur menteri yang lebih licin dari lidahnya sendiri. Menteri Basran murka. Ini pelecehan. Tidak Tuan, balas Abu. Ini edukasi. Sultan Harun al-Rasyid berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, kau membuktikan satu hal penting, bahwa tidur nyenyak tanpa pikir panjang bisa membuat kita menyalahkan sihir.
Dan bahwa bukan semua yang naik ke atas itu karena karomah, kadang karena kemiringan lantai. Semua yang hadir tertawa, termasuk beberapa penasihat yang sebelumnya curiga pada Abu. Abu Nawas membungkuk. "Tuanku, hamba hanya membawa satu pesan dari kasur. Jangan biarkan roda tanpa rem dan kepala tanpa logika." Pagi hari, Abu Nawas mendatangi rumah Menteri Basran, bukan dengan wajah penuh curiga atau kertas laporan, tetapi dengan sebatang roti pipi dan secangkir teh mint sambil bersiul. Para pelayan menteri yang melihatnya bertanya heran, "Tuan Abu, apakah Anda datang untuk menyelidiki?" "Tidak, saya datang untuk sarapan," jawabnya ringan. Pikiran yang kenyang menghasilkan logika yang jernih. Setelah menyantap rotinya di teras depan rumah menteri yang megah, Abu Nawas berdiri, menatap jendela kamar di lantai 2 dengan tangan di punggung. Ia lalu naik perlahan, ditemani pelayan. Di kamar Menteri Basran, Abu Nawas langsung mencium aroma minyak mawar yang menyengat. "Tuan Menteri tidur dengan wangi seperti taman bunga," gumamnya. Ia kemudian memeriksa kasur. Sebuah kasur mewah berwarna merah bata tebal dan empuk, duduk manis di atas 4 roda tembaga berukir. "Dari mana kasur ini dibeli?" tanya Abu. "Dari tukang kasur di Aleppo, dibawa langsung," jawab pelayan. "Apakah Tuan Menteri sadar bahwa kasurnya ini lebih cocok untuk arena balap daripada kamar tidur?" Abu mengamati lantai, lalu menyuruh pelayan menuang air di sudut ruangan. Air itu perlahan mengalir ke arah jendela. Kemiringan, nyaris tak kasat mata, tapi cukup membawa mimpi ke langit. Malam itu Abu Nawas kembali dengan membawa sebuah lampu minyak, tali pendek, dan satu semangka. "Untuk apa semangka, Tuan Abu?" tanya pelayan. "Untuk teman begadang. Tidak semua orang bisa berpikir jernih dengan perut kosong." Ia menyetel kasur seperti posisi semula. Dekat jendela, lantai tidak dialasi. Roda bebas bergerak. Jendela dibuka selebar mungkin. Arah angin timur mulai bertiup. Abu duduk di kursi, menunggu. Menit demi menit berlalu, dan pada saat jam menunjukkan tengah malam, hembusan angin lebih kuat datang. Kerek. Roda kasur mulai berputar. Pelan, nyaris tidak terdengar. Kasur bergeser beberapa sentimeter. Lalu terus, dan buk! Kasur menabrak tali penghalang yang dipasang Abu Nawas di ambang jendela. Nah, terbukti, kasur ini tidak terbang. Dia cuma pelari malam. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa satu roda kasur dan selembar kertas kecil. Ia menyerahkan surat ke Sultan Harun al-Rashid. "Ini laporan penyelidikan hamba." Sultan membacanya. Objek, kasur, penyebab terbang, pas mendemonstrasikan penyelidikannya. 1. Angin, druha roda. 3. Lantai miring. 4. Tidur yang terlalu dalam. Kesimpulan, ini bukan sihir, ini arsitektur. Sultan terbahak. "Abu, bahkan laporanmu bisa jadi puisi." Sultan meminta agar Abu Nawas dengan bantuan para pengawal, sebuah lantai mini miring dibuat di aula istana. Kasur kecil dipasang di atasnya, dan jendela buatan dibuka. Abu meniup perlahan. Zup! Kasur mini itu menggelinding mulus ke arah jendela. Para penasihat terkesima. Menteri Basran, yang hadir dan menyaksikan semuanya, hanya bisa duduk termenung. "Jadi aku bukan korban sihir, tapi korban logika." Abu menepuk pundaknya pelan. "Tidak apa-apa, Tuan Menteri. Kadang mimpi memang membawa kita ke tempat yang tidak kita duga." Sultan tersenyum sambil memandang Abu Nawas. "Kau tidak hanya membuktikan kebenaran, Abu. Kau membuat semua orang tertawa dan berpikir." "Tuanku," jawab Abu dengan tenang. "Kalau dunia hanya berisi orang serius, siapa yang akan mengingatkan bahwa kasur pun bisa berjalan jika kita lupa rem?" Dan dengan itu Sultan memutuskan untuk menggelar pengadilan resmi untuk kasur, tapi itu akan terjadi di bab selanjutnya. Keesokan harinya, halaman istana dipenuhi para penasihat, pelayan, menteri, bahkan rakyat biasa yang penasaran.
Sultan Harun ar-Rasyid memutuskan untuk menggelar sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hari ini, kita gelar pengadilan untuk kasur. Suasana mendadak sunyi. "Tuanku, kasur?" tanya seorang penasihat. Benar, jika sang menteri merasa dizalimi oleh benda mati, maka benda itu berhak membela diri. Lewat logika Abu Nawas, semua langsung bersorak. Abu Nawas sendiri berdiri tenang sambil mengelus janggutnya. Kasur merah beroda itu diletakkan di tengah aula istana, di atas papan datar yang agak miring. Roda-rodanya dipoles hingga mengilap. Abu Nawas mengenakan jubah sederhana, membawa tongkat kecil yang ia gunakan untuk menunjuk saat presentasi. "Yang mulia, hadirin sekalian, inilah terdakwa kita." Sepotong kasur berdosa yang dituduh melakukan terbang tak sah. Para penonton tertawa. Tapi, mari kita lihat, apakah benar ia terbang? Atau hanya berjalan sesuai takdirnya sebagai objek beroda dan bebas? Abu Nawas meminta para pelayan mengangkat satu sisi. Lantai kayu tempat kasur diletakkan, membuatnya miring seperti kondisi di kamar menteri. "Perhatikan baik-baik, saya tidak menyentuh kasurnya." Ia lalu meniup lembut ke arah kasur. Zzz. Kasur perlahan menggelinding ke arah depan, sampai tali penghalang menghentikannya. Jika kasur bisa bergerak hanya karena sedikit angin dan kemiringan, apakah itu sihir, ataukah hanya hukum alam yang bosan dilupakan? Sultan tersenyum lebar. Abu Nawas maju ke depan singgasana Sultan dan membuka gulungan kertas. "Yang mulia, berikut ini hamba sampaikan hasil investigasi. 1. Roda kasur berbahan tembaga, diameter besar, tidak terkunci. 2. Jendela terbuka menghadapkan langsung ke arah angin timur. 3. Lantai kamar kemiringan alami sekitar 8 derajat. 4. Kondisi tidur korban tertidur sangat nyenyak, seperti tanah liat yang belum dibentuk. Ruang istana kembali bergema tawa. Kesimpulan, tidak ada sihir, tidak ada keajaiban. Hanya kasur yang patuh pada fisika dan menteri yang terlalu percaya pada mimpi." Menteri Basran berdiri dengan muka merah. "Tapi aku merasa seperti dilempar dari dunia nyata." "Memang Tuan Menteri, tapi bukan karena sihir. Karena kasur Anda." Bosan diam di tempat, Sultan menahan tawanya. Bahkan beberapa penjaga istana mulai menjatuhkan helm karena tak bisa menahan tawa. Sultan bangkit dari singgasana. "Aku nyatakan kasur ini tidak bersalah. Namun, lanjutnya, untuk menghindari kejadian serupa, aku perintahkan agar semua kasur beroda di kota Baghdad dilengkapi dengan rem." Semua bersorak. Abu Nawas membungkuk. "Dan kepada Abu Nawas, aku hadiahkan kasur baru, tanpa roda, dengan tulisan bordir di ujungnya. Berpikirlah sebelum tidur, karena kasur pun bisa melangkah."